ya. Terus tadi habis belajar apa? Japas. Oh, japas. Makanya jadi masih ceria ini. Oke, sebelum itu, sebelum mulai pembelajaran ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Oke, belum mulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu mau presensi dulu ya. Baik, Bu. Oke, yang pertama, sebentar, Aditya Faisal. Hadir, Bu. Oke. Fatona. Belum, Bu. Oke, Yunada. Belum juga, Bu. Isnaini. Hadir, Bu. Oke, Kandi. Hadir, Bu. Oke, Rani Puja. Karina. Hadir. Oke, berarti tinggal Fatona ya. Oke. Ada yang tahu nggak anak-anak, hari ini kita mau belajar mengenai apa? Ada yang tahu nggak? Iya, benar. Operasi penjumlahan dan juga pengurangan aljabar. Nah, sebelum belajar, Ibu mau menyampaikan mekanisme pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama Ibu nanti akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Terus yang kemudian yang kedua Ibu akan menjelaskan nanti mengenai operasi penjumlahan dan juga pengurangan aljabar. Kemudian nanti akan ada sesi diskusi dan juga ada kesimpulan dari refleksi. Oke. Jadi di tujuan pembelajaran kali ini Ibu ingin peserta didik itu dapat menggali konsep aljabar, juga dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan juga pengurangan aljabar serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan juga pengurangan aljabar. Sebelumnya kalian masih ingat gak sih anak-anak, dulu kita minggu kemarin belajar apa sih mengenai aljabar? Pinter, pengertian aljabar. Ada lagi? Ya, unsur-unsur aljabar. Benar sekali Mbak Kandi. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Menyebutkan nggak unsur-unsurnya apa aja? Iya. Oh, iya. Iya. Kenapa telat bangun? Baru bangun. Ya, baru bangun. Kesiangan ya, Mbak Safira apa? Oh, kesiangan juga. Ya udah, besok jangan kesiangan lagi ya. Nyanyi. Oke, silakan duduk. Hari ini duduk dulu. Nah, untuk minggu depan kalau misalkan ada yang telat, sesuai kesepakatan diapain nih? Diberi hukuman apa? Nyanyi. Oh, suruh nyanyi ya. Oke, sepakat ya. Telat berapa menit? 15. Oh, 15 menit. Oke, jangan telat lagi ya, Mbak Ulan dan Mbak Safira. Oke, kembali ke tadi ya anak-anak. Mengenai unsur-unsur aljabar, ada yang masih ingat unsur-unsur aljabar apa aja? Ya, Mbak Isna. Variabel, aksien, persentaase, masuk. Ya, benar sekali, beri ongkos dong untuk Mbak. Oke, supaya Ibu percaya nih kalau kalian masih ingat mengenai unsur-unsur aljabar, Ibu ada games yang akan kita mainkan bersama-sama. Sebentar ya. Tadi kan kalian udah bermain games yang Ibu berikan. Gimana? Seru nggak gamesnya? Sudah ingat materi minggu kemarin? Sudah. Ibu pertegas lagi ya, Kak, kita minggu kemarin itu sudah belajar mengenai aljabar. Jadi aljabar itu merupakan salah satu dari mana kalian berarti udah sama sama pengurangan kalian aku bikin untuk rasanya. Nah, untuk aljabar sampai sampai saat ini itu itu adalah yang namanya kemudian kita referensi kemudian ada satu. Kemudian ada satu sama itu kan. Aljabar kan tidak ada. Kemudian ada suku itu merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi tertentu. Seperti itu.
bisa menjawab? Atau ada yang masih kesulitan? Kesulitan ya? Iya. Jadi operasi aljabar itu bisa kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari ketika kita membeli barang, misalkan membeli barang yang belum kita ketahui nilainya. Misalkan 1 kilo jeruk tapi diwadani plastik. Nah, kalian kan belum tahu tuh isi di dalam plastiknya itu berapa. Nah, itu bisa menggunakan operasi aljabar. Nah, tenang anak-anak, tidak usah bingung. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama. Ya. Nah, jadi anak-anak bisa diperhatikan dulu ya, Ibu ya. Jadi operasi penjumlahan aljabar seperti yang Ibu jelaskan, penjumlahan aljabar itu merupakan operasi penjumlahan yang melibatkan suku-suku aljabar, di mana suku-suku sejenisnya itu akan dijumlahkan dengan cara menambahkan koefisien dari setiap suku, sementara variabel dan pangkatnya itu tetap. Nah, misalkan ya, di sini ibu punya terlalu kecil ya anak-anak. Ibu. Ini ya.
Jadi bisa dilihat di halaman pertama, lembar pertama itu kalian bisa menuliskan nama kelompok kalian ya anak-anak. Dituliskan dengan lengkap ya. Kemudian kalian buka dulu di halaman kedua. Ibu akan jelaskan mekanisme pengisian LKPD-nya. Jadi di halaman kedua itu ada capaian pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran dan juga ada tujuan pembelajaran. Nah itu nanti bisa dibaca ya. Kemudian ada petunjuk penggunaan. Jadi sebelum melakukan aktivitas pada LKPD ini, kalian harus membaca petunjuk penggunaan. Yang pertama, baca dan pahami LKPD dengan teliti. Yang kedua, diskusikan dengan teman sekelompokmu mengenai permasalahan yang ada dalam LKPD. Yang ketiga, jika kalian menemukan kesulitan atau sesuatu yang kurang paham, kalian bisa tanyakan ke ibu ya anak. Yang keempat, lakukan semua kegiatan yang ada pada LKPD dan jawablah pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, di LKPD ini ada aktivitas 1 yang memuat permasalahan 1 dan juga ada aktivitas 2 yang memuat permasalahan 2. Nah, nanti kalian bisa menyelesaikan dua permasalahan
benar sekali Mbak Erin. Ada yang mau menyimpulkan lagi ya Mbak Adi? Kalau sukunya itu tidak sejenis itu nggak bisa dijumlahkan Bu. Benar sekali. Jadi jawaban dari teman kalian sudah benar ya anak-anak. Yang pertama, penjumlahan aljabar itu hanya bisa dilakukan di suku-suku yang sejenis. Kemudian kalau misalkan suku yang tidak sejenis itu tidak bisa dijumlahkan. Begitu juga di perkalian. Kemudian ada lagi yaitu sebelum menjumlahkan kita harus mengelompokkan suku-suku yang sejenis dan variabel yang kita jumlahkan itu tempatnya tetap dan tidak berubah. Jadi yang berubah hanya koefisiennya saja. Seperti itu. Oke. Selanjutnya selanjutnya Ibu ada tugas nih